berdaulat atas hidupku, ku berserah penuh ya Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja, berdaulat atas hidupku, ku berserah ya Tuhan, Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja, berdaulat atas hidupku, ku berserah, berdaulat atas hidupku, ku berserah penuh, berdaulat atas hidupku, ku berserah penuh. Amin. Kami bukan hanya mengakui Engkau Tuhan dan Raja, tapi kami benar-benar menjadikan Engkau Tuhan dan Raja dalam hidup kami. Perintah-Mu, firman-Mu biarlah menjadi kerinduan kami. Firman-Mu, perintah-Mu biarlah menjadi segala-galanya bagi kami. Apa yang menyenangkan Engkau biarlah menyenangkan kami. Apa yang menyukakan Tuhan biarlah membuat kami suka. Apa yang membuat Tuhan tersenyum membuat kami tersenyum. Apa yang membuat Tuhan marah membuat kami marah. Apa yang membuat Tuhan jijik biar kami juga jijik. Apa yang membuat Tuhan sedih biar juga membuat kami sedih. Ajar kami untuk semakin hari semakin serupa dengan Engkau. Di dalam roh dan kebenaran kami dirubahkan. Oleh sebab itu beri kami telinga seorang murid, hati seorang hamba, hati seorang penyembah. Sehingga kami bukan hanya menjadi pendengar firman, tapi kami menjadi pelaku-pelaku kebenaran itu sendiri. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Dan setiap kita yang mengasihi Dia, sama-sama kita katakan amin, amin, amin. Shalom, shalom. Selamat malam, satu sukacita untuk berjumpa dengan Anda sekali lagi. Nah mari saya undang Bapak Ibu Saudara sekalian untuk melihat Kisah Rasul pasal yang ke-6. Kisah Rasul pasal yang ke-6 ayat yang pertama sampai ayat yang ketiga. Kisah Rasul pasal 6 ayat 1 sampai ayat yang ketiga. Kisah Rasul pasal 6 ayat 1 sampai ayat yang ketiga. Kisah Rasul pasal 6 ayat 1. Pada masa itu ketika jumlah murid makin bertambah, timbullah sungguh-sungguh di antara orang-orang Yahudi yang berbahasa Yunani terhadap orang-orang Ibrani karena pembagian kepada janda-janda mereka diabaikan dalam pelayanan sehari-hari. Lihat ayat 1 sekali lagi. Dia berkata ketika jumlah murid bertambah banyak. Ketika jumlah murid bertambah banyak, Bapak Ibu Saudara sekalian, itu sesuatu yang baik atau sesuatu yang buruk? Sesuatu yang baik. Ketika orang percaya bertambah banyak, itu sesuatu yang baik atau sesuatu yang buruk? Sesuatu yang baik. Ketika orang percaya bertambah banyak, ketika murid bertambah banyak, ketika mereka yang sungguh-sungguh ikut Tuhan bertambah banyak, Alkitab berkata timbullah sungguh-sungguh. Setiap promosi itu selalu disertai dengan semua problem. Setiap promosi selalu disertai dengan problem. Sama-sama bilang promosi, selalu satu paket dengan problem. Sama-sama bilang promosi, selalu satu paket dengan problem. Semakin besar promosi, berarti semakin besar problem. Sama-sama bilang semakin besar promosi, berarti semakin besar problem.
Berarti kalau Anda mau dipromosi oleh Tuhan, Anda harus siap-siap untuk dapat problem yang bertambah besar. Yang mau dipromosi oleh Tuhan, katakan amin. Berarti siap-siap dapat problem lebih besar, dapat masalah lebih besar. Yang siap punya masalah lebih besar, katakan amin. Oleh sebab itu, sebelum Anda dipromosi, supaya Anda tidak hancur oleh problem, maka Tuhan akan memproses Anda dan saya. Sama-sama bilang promosi, sama-sama bilang problem, sama-sama bilang proses. Sama-sama bilang promosi, sama-sama bilang problem, sama-sama bilang proses. Promosi, problem, dan proses itu satu paket yang tidak bisa dipisahkan. Kalau Anda mau promosi, Anda harus dapat problem. Kalau Anda dapat problem, berarti supaya Anda tidak hancur oleh problem, Anda harus lebih dulu diproses oleh Tuhan. Sama-sama bilang promosi, sama-sama bilang problem, sama-sama bilang proses. Kalau Anda mau terima promosi yang lebih besar, maka dalam setiap promosi yang besar selalu ada problem yang lebih besar. Iya toh? Kalau 10 jemaat cuma 10 problem. 100 jemaat 100 problem. 1000 jemaat 1000 problem. Semakin banyak jemaat semakin banyak problem. Anda mau lihat tuaian dari jiwa-jiwa dari Tuhan, Anda harus siap-siap dapat problem lebih besar. Oleh sebab itu supaya Anda dan saya tidak hancur oleh problem, maka kita harus lebih dulu proses. Jadi promosi lebih besar membawa problem yang lebih besar. Oleh sebab itu kita harus lebih dulu diproses dengan lebih besar. Sama-sama bilang problem, sama-sama bilang promosi, sama-sama bilang problem, sama-sama bilang proses. Belum semua, sama-sama bilang promosi, sama-sama bilang problem, sama-sama bilang proses. Sama-sama bilang promosi besar, sama-sama bilang problem besar. Sama-sama bilang proses besar. Promosi kecil, sama-sama bilang problem kecil. Sama-sama dalam proses kecil. Anda lihat setiap kita harus tahu ada promosi, ada problem, ada proses. Satu hal yang tidak boleh dipisahkan yaitu promosi, problem, dan proses. Nah lihat ayat 2. Berhubung dengan itu ke-12 rasul itu memanggil semua murid berkumpul dan berkata, kami tidak merasa puas karena kami melalaikan firman Allah untuk melayani meja. Ayat 3. Karena itu saudara-saudara, pilihlah 7 orang dari antaramu. Jadi ini solusinya adalah pilih 7 orang. Ini kriteria pertama tentang pelayan Tuhan. Di kemudian hari ada banyak kriteria. Tetapi dari awal ada 3 kriteria dasar untuk seorang pelayan Tuhan di tengah-tengah umat Tuhan. Anda bilang, tapi Pak, kita ini jemaat bukan pelayan Tuhan. Saya percaya semua orang yang diselamatkan harus melayani. Satu orang yang bilang amin, satu orang bilang ya, yang lain ampunilah mereka ya Tuhan. Setiap orang yang diselamatkan harus melayani. Sebab pelayanan adalah bentuk ucapan syukur kita terhadap keselamatan yang Tuhan beri. Ketika Anda sadar Anda sudah diselamatkan dari dosa yang besar, maka Anda akan melayani Tuhan yang besar dengan sungguh-sungguh. Pelayanan adalah wujud ucapan syukur. Salah satu definisi pelayanan adalah wujud ucapan syukur kita kepada Tuhan yang telah menyelamatkan kita. Oleh sebab itu semua orang yang sadar dia sudah diselamatkan, maka dia akan melayani. Semua anak Tuhan adalah hamba Tuhan. Semua anak Tuhan adalah hamba Tuhan. Nah, ada yang bilang amin dari tadi. Oh, ampunilah mereka ya Tuhan. Oke. Ayat 3, oke sudah, saya terus saja. Oke, ada 3 kriteria dasar untuk seorang pelayan Tuhan. Nomor 1, dia berkata terkenal baik. Nomor 2, penuh roh. Nomor 3, penuh hikmat. Supaya kami mengangkat mereka untuk tugas itu. Dia berkata, karena itu saudara-saudara, pilihlah 7 orang dari antaramu yang 1 terkenal baik. 2, dan yang penuh roh. Dan yang ketiga penuh dengan hikmat, supaya kami mengangkat mereka untuk tugas itu. 3 kriteria dasar seorang pelayan Tuhan. Nomor 1, terkenal baik. Nomor 2, terima kasih, penuh dengan roh. Nomor 3, penuh dengan hikmat. Oleh sebab itu kita harus jadi pelayan Tuhan yang baik. Nomor 1, terkenal baik. Nah mari kita lihat Amsal pasal yang ke-31, Amsal pasal yang ke-31, Amsal pasal 31 ayat 10. Biasanya ibu-ibu hafal Amsal 31 sebab Amsal 31 pasal tentang seorang istri. Tapi hari ini saya tidak bicara soal istri, betul di sana ada kata istri yang cakap.
Tetapi Anda lihat konteks pertama istri dalam Alkitab, istri diciptakan sebagai fungsi dengan fungsi seorang penolong. Tuhan berkata tidak baik manusia seorang diri, aku akan menciptakan bagi dia seorang penolong. Jadi saya percaya, saya pribadi percaya, fungsi penolong bukan hanya untuk istri. Saya pribadi percaya, fungsi penolong bukan hanya untuk istri. Sebab kita perlu suami-suami yang mau menolong. Kita perlu anak-anak yang mau menolong. Kita perlu orang tua yang mau menolong. Kita perlu pelayan Tuhan yang siap untuk menolong. Saya percaya fungsi penolong adalah fungsi di mana Tuhan menciptakan manusia bagi manusia lain supaya manusia dapat saling menolong satu sama lain. Amin. Saya aja. Amin. Jadi Anda dan saya diciptakan untuk menolong orang lain. Kalau fungsi penolong hanya diletakkan pada wanita, kepada istri, menurut saya Anda salah memahami apa yang dimaksud oleh Tuhan. Maksud Tuhan adalah dia menciptakan Hawa menjadi penolong sebab manusia harus mau jadi penolong bagi manusia lain. Hanya ada 2 jenis manusia, sebenarnya ada 3 tapi saya tidak mau yang ketiga. Hanya ada 2 jenis manusia, menurut saya nomor 1 orang yang perlu ditolong dan nomor 2 orang yang harus menolong. Kalau Anda tidak lagi membutuhkan pertolongan, maka Anda seharusnya harus mau menolong orang lain. Kalau Anda perlu ditolong, jadilah orang, bersikaplah orang sebagai orang yang perlu ditolong. Ada orang perlu ditolong, orang lain mau menolong, tapi dia lebih sombong daripada yang mau menolong. Ada orang butuh pertolongan, tapi waktu mau ditolong, sombongnya lebih sombong daripada orang yang mau menolong. Sudah tahu butuh pertolongan, pendeta coba kasih jalan keluar, kasih kebenaran firman Tuhan. Waduh, pokoknya jawaban ada aja. Ada aja. Oh, Pak Pendeta nggak tahu kelakuan suami saya. Pak Pendeta nggak tahu masa lalu saya. Pak Pendeta tidak tahu keadaan saya. Diberi nasihat selalu ada saja alasan untuk tidak melakukan nasihat yang sudah diberi. Anda ini mau ditolong atau tidak mau ditolong? Kalau Anda mau ditolong, jadilah orang yang mau ditolong. Sebab ada banyak orang tenggelam, gagal untuk ditolong bukan karena tidak ada penolong. Tetapi waktu ditolong dia bergerak ke sana kemari, ke sana kemari. Akhirnya yang ditolong, yang mau menolong pun rasanya mau tenggelam. Lebih baik dia biarkan Anda tenggelam sendiri daripada tenggelam berdua. Jadi kalau Anda perlu ditolong, jadilah orang yang mau ditolong. Sama-sama bilang sama sebelah. Kalau perlu ditolong, bilang sama sebelah, jangan sombong. Jadilah orang yang mau ditolong. Kalau Anda tidak perlu ditolong, jadilah orang untuk menolong. Anda bisa menolong seseorang dengan banyak hal. Kalau Anda punya materi jasmani, bantu dia secara jasmani. Kalau Anda punya uang lebih, Anda bisa tolong, bantu dia dengan keuangan yang Anda punya. Kalau tidak, Anda tidak punya apa yang dia butuhkan, Anda tidak miliki itu, minimal berdoalah bagi orang itu. Ada orang sudah tidak nolong barang, tidak nolong doa, tapi gosipin orang itu ke sana kemari. Kalau Anda tidak bisa tolong orang dengan barang, Anda tidak bisa tolong orang dengan doa, tolong tutup mulut rapat-rapat. Bilang sama sebelah, jangan gosipin orang. Sudah nggak tolong, bilang sama sebelah. Sudah nggak tolong, gosipin lagi. Tahu enggak ada orang di PD saya, ini orangnya begini. Sudah enggak nolong barang, enggak nolong doa, gosipin orang itu ke sana kemari. Kita ini seringkali kumpul-kumpul hanya untuk cari bahan cerita. Bertobat hari ini, kita kumpul-kumpul untuk memuji Tuhan. Jadi kalau Anda perlu ditolong, jadilah orang perlu ditolong. Kalau tidak, jadilah orang menolong. Dia berkata, istri yang cakap, penolong yang cakap. Dan saya percaya itu bicara tentang pelayanan. Penolong yang cakap, siapakah yang mendapatkannya? Sebab dia lebih berharga daripada permata. Kenapa seseorang yang cakap disebut lebih berharga daripada permata? Lihat ayat 11. Hati 11 berkata, sebab ini alasannya, hati suaminya percaya kepadanya. Dia berkata, istri yang cakap, seorang penolong yang cakap, seorang pelayan Tuhan yang cakap, seorang manusia yang cakap lebih berharga daripada permata. Sebab hati orang percaya kepadanya. Untuk ayat ini saya suka terjemahan bahasa Inggris. Dalam bahasa Inggris berkata, the heart of her husband safely trust. Aman untuk percaya kepadanya. Aman untuk percaya. Sama-sama bilang aman untuk percaya.
Ada orang yang diberi kepercayaan tetapi justru menyalahgunakan kepercayaan yang diberi. Makanya orang itu tidak aman untuk dipercaya. Ada banyak orang kecewa kepada hamba Tuhan bukan karena hamba Tuhannya tidak pintar khotbah. Tetapi ada banyak orang kecewa pada hamba Tuhan sebab hamba Tuhan begitu luar biasa di mimbar. Tetapi kemudian terbukti dia menyalahgunakan kepercayaan yang diberi. Kenapa? Sebab tidak aman untuk percaya. Hari ini orang cari orang yang bisa aman untuk dipercaya. Ketika orang menceritakan masa-masa lalunya yang kelam, ketika orang menceritakan rahasia hatinya yang terdalam, dia berharap orang yang dia cerita bisa memberi solusi, bukan untuk dibeberkan di luar umum. Kalau saya jadi konselor, ketika Anda cerita masa-masalah Anda yang sangat private, yang sangat pribadi, kemudian waktu saya tahu, saya umbar di luar, maka saya didapati sebagai orang yang tidak aman untuk dipercaya. Kalau Anda diserahkan keuangan supaya Anda bisa mengelola keuangan itu dengan baik, tapi Anda pakai keuangan yang ada demi kepentingan diri sendiri, maka Anda tidak aman untuk dipercaya. Anda lihat dia berkata, kenapa seseorang itu cakap, kenapa seseorang itu menjadi berharga bagi orang lain. Sebab hati orang lain aman percaya kepadanya. Nah, kenapa hati seseorang bisa aman percaya kepadanya? Lihat ayat 12, ada 3 hal supaya orang lain bisa aman percaya pada kita. Lihat 3 hal. Nomor 1, dia berbuat baik. Kisah Rasul 6 ayat 3 berkata, kriteria nomor 1, terkenal baik. Nah sama, dia berkata orang bisa aman percaya pada Anda dan saya kalau dia temukan Anda dan saya berbuat baik. Kepercayaan bukan sesuatu yang dituntut dari orang lain, kepercayaan adalah sesuatu yang diberikan oleh orang lain. Sekali. Anda tidak bisa menuntut orang percaya pada Anda. Pak Pendeta mesti percaya dong sama saya. Bu Siana harus percaya dong sama saya. Kamu harus, papa mama harus percaya sama saya. Kalau Anda tidak pernah berbuat baik, bagaimana orang bisa percaya pada Anda? Halo? Setuju? Makanya Tuhan Yesus berkata dalam perumpamaan talenta, dia berkata, barang siapa setia, sama-sama bilang berbuat baik. Barang siapa setia pada perkara yang kecil, tanggung jawab pada perkara yang kecil, maka aku akan mempercayakan kepadanya tanggung jawab perkara-perkara yang besar. Hal-hal yang besar selalu dibangun dari sesuatu yang kecil. Kalau Anda tidak bisa baik dalam hal kecil, orang tidak bisa percaya pada Anda untuk perbuatan-perbuatan yang besar. Makanya Anda harus menunjukkan, saya harus menunjukkan bahwa saya baik dalam perkara kecil maupun dalam perkara besar. Sama-sama bilang buat baik. Ini sederhana, saya tidak bicara tentang metode-metode awang-awang ngeroh sana. Saya bicara tentang sesuatu yang sangat praktis. Nomor 1, Anda mau melayani Tuhan, Anda harus berbuat baik. Kenapa? Supaya orang aman percaya kepada kita. Kita tuntut orang percaya. Kepercayaan tidak bisa dituntut. Kepercayaan hanya bisa diberi. Sama-sama bilang, kepercayaan tidak bisa dituntut. Sama-sama bilang kepercayaan hanya bisa diberi. Anda nggak bisa suruh orang percaya sama Anda, nggak bisa. Kepercayaan ketika orang temukan Anda berbuat baik, orang akan percaya pada Anda. Kedua, kriteria kedua dia berkata dia berbuat baik kepada suaminya dan sama-sama apa? Tidak berbuat jahat. Nomor 1, orang aman percaya sebab Anda berbuat baik. Sama-sama bilang berbuat baik. Tapi nomor 2, orang temukan bahwa motivasi Anda, sama-sama bilang motivasi. Motivasi Anda berbuat baik ternyata bukan untuk kejahatan. Bukan hanya Anda harus berbuat baik, tetapi motivasi Anda pun tidak jahat. Berbuat baik, motivasinya pun baik. Sebab ada orang buat baik, ujung-ujungnya buat nipu. Ada orang buat baik, ujung-ujungnya buat untuk ngambil uang.
Ujung-ujungnya bicara soal duit, ujung-ujungnya bicara soal karir, ujung-ujungnya demi kepentingan sendiri. Ada banyak orang kelihatan baik. Orang kalau mau nipu selalu pasang muka yang paling baik. Tetapi di balik senyumannya yang paling baik ada hati setan di situ. Bilang sama sebelah, jangan muka malaikat. Bilang sama sebelah, jangan muka malaikat, tapi hati setan. Bilang sama sebelah, biarlah muka malaikat, tapi punya hati malaikat. Amin, 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 amin. Ada banyak orang berbuat baik tetapi motivasinya tidak baik. Dia berkata berbuat baik dan dia tidak berbuat jahat. Artinya motivasinya bukan untuk kejahatan. Sama-sama bilang buat baik, sama-sama bilang motivasi baik. Nomor 3, sepanjang umurnya. Artinya kepercayaan selalu membutuhkan waktu. Sama-sama bilang kepercayaan membutuhkan waktu. Orang percaya pada Anda, orang aman percaya pada Anda itu butuh waktu. Artinya waktu Anda bagi baik, Anda buat baik. Waktu Anda lagi keadaan tidak baik, Anda tetap buat baik. Waktu orang lain pandang, Anda buat baik. Waktu orang lain tidak pandang, Anda tetap buat baik. Waktu Anda ada di mimbar melayani di panggung, Anda buat baik. Tetapi waktu tidak lagi disorot kamera, tidak ada orang tahu, kemudian lihat ada sampah di bawah, tolong ambil, sebab walaupun tidak ada orang yang lihat, tetap berbuat baik. Sebab sekalipun tidak ada yang melihat, Bapa di sorga tetap melihat. Sepanjang umurnya. Jadi orang aman percaya pada kita karena 3 hal. Nomor 1, dia berbuat baik. Nomor 2, motivasinya pun baik. Nomor 3, membutuhkan waktu. Nah, coba Anda lihat 1 Timotius pasal 5, 1 Timotius pasal 5, 1 Timotius pasal 5, 1 Timotius pasal 5. Saya tidak bicara tentang yang jauh-jauh. Hari ini kita bicara sesuatu yang membumi banget. Praktis-praktis. 1 Timotius 5 ayat 9. Yang didaftarkan sebagai janda. Percayalah saya tidak lagi bicara soal janda hari ini. Hanyalah mereka yang tidak kurang dari 60 tahun yang hanya 1 kali bersuami. Ayat 10, ayat 10, ayat 10. Sama-sama, lihat ayat 10. Dan yang terbukti. Makanya Kisah Rasul 6 ayat 3 berkata terkenal baik. 1 Timotius 5 ayat 10 berkata bukti telah melakukan pekerjaan yang baik. Harus terbukti. Kenapa? Sebab kepercayaan selalu membutuhkan waktu. Tapi kan saya sudah tolong, saya kan sudah ada di sini selama 2 bulan, saya sudah tolong sana sini, tunggu dulu. Semakin Anda membuktikan lewat waktu, semakin besar kepercayaan yang akan Anda terima. Terbukti dulu. Belum terbukti, Anda sudah nuntut orang percaya, tidak bisa. Terbukti telah melakukan pekerjaan baik. Apa maksud pekerjaan baik di sini? Nomor 1, Paulus berkata, ini dia beri contoh. Seperti apa Bapak Ibu? Berarti nomor 1, kalau Anda mau jadi pelayan Tuhan yang baik, lakukan pekerjaan yang baik. Nomor 1, di dalam keluarga. Sama-sama bilang keluarga. Seharusnya sebelum Bu Syana undang saya untuk khotbah di sini di hadapan Anda, seharusnya Bu Syana lebih dulu cross check apa yang menjadi latar belakang keluarga saya. Sebab kalau saya tidak baik dengan istri saya tidak baik dengan anak-anak saya, maka semua yang saya katakan di mimbar ini, semua itu hanyalah pencitraan. Halo? Anda undang pendeta, tapi Anda tidak tahu kelakuannya di rumah, Anda tidak tahu apa yang dia perbuat di rumah. Jangan heran ketika Anda kemudian dengar seorang pendeta itu jatuh dalam dosa, Anda berkata, ya padahal sering khotbah di tempatnya kita. Kenapa? Sebab Anda undang berdasarkan skill kemampuannya berkhotbah, Anda tidak undang berdasarkan karakternya kepada orang lain. Sebelum saya berdiri di sini, saya harus bisa menunjukkan pada orang lain. Anda harus bertanya pada teman-teman terbaik saya, bagaimana Pak Doni ketika dia di rumah, apa hubungannya dengan suami istri antara Pak Doni dengan istrinya? Baik atau tidak baik?
Sebab nomor satu harus dalam rumah tangga. Kalau saya gagal menjadi baik di tengah-tengah rumah tangga dalam keluarga, saya sudah gagal untuk menjadi pelayan Tuhan di hadapan umat Tuhan. Om saya tentara, ABRI. Pangkat terakhir, jabatan terakhir kepala BIN. Dan dia bilang di zaman Pak Harto, di zaman Pak Harto, semua perwira kalau ke luar negeri bukan tugas rahasia. Kalau ke luar negeri harus sama istri. Kenapa? Sebab Pak Harto sudah bilang, terutama tentara, kalau kamu tidak bisa urus keluarga, kamu tidak bisa urus prajurit. Kalau kamu tidak bisa mimpin keluarga sendiri, bagaimana kamu bisa mimpin orang lain? Setuju. Anda mau melayani Tuhan, nomor satu, kalau kita mau muri, nomor satu kita harus buat baik dulu sama keluarga kita. Halo? Nomor dua dia berkata memberi tumpangan. Siapa tumpangan ini? Bicara tentang nomor satu buat baik sama keluarga. Nomor dua buat baik sama orang asing. Sama-sama bilang orang asing. Apa pendapat saya kalau saya sementara ada di restoran atau di depot, Anda ada di situ, saya tidak kenal Anda. Tapi Anda kenal siapa saya. Tapi waktu Anda dengar saya ada di depot atau di restoran, ada menu saya yang lupa ditulis oleh pelayan. Kemudian saya panggil, Mbak sini Mbak, mana menu saya yang satu? Kok belum datang-datang? Dia berkata, maaf Pak, lupa tulis. Kemudian Anda lihat saya gebrak-gebrak meja dan berkata, Mbak Anda tahu siapa saya ya? Saya pendeta. Oh ya astagfirullahaladzim. Saya pendeta. Ketika Anda bilang begitu, Anda baru saja menghancurkan kredibilitas Anda sebagai seorang pendeta. Anda mau bilang apa? Saya ketemu Pak Dodi di depot lagi marah-marah gebrak-gebrak meja. Sambil ngomong saya pendeta, saya pendeta, saya pendeta. Saya ini pernah ketinggalan pesawat gara-gara pendeta. Satu kali saya di Jakarta agak terlambat yang ngantar saya. Jadi sudah agak mepet waktunya untuk boarding. Jadi saya itu lari, antri di counter. Masih antri di counter. Memang standar pendeta itu harus lebih tinggi dari orang lain. Bilang sama sebelah, standar pelayan Tuhan harus lebih tinggi daripada orang biasa. Amin, amin, amin. Masih antri sambil doa. Ya Tuhan percepatkan langkah mereka yang di depan. Sebab zaman dulu kalau pendeta ada jemaat belum datang kan biasanya pendeta berdoa, ya Tuhan percepatkan langkah umatmu supaya datang ke gereja. Hari itu saya berkata percepatkan langkah yang di depan supaya cepat selesai. Sebab saya lagi antri, sudah detik-detik terakhir masih antri. Puji Tuhan cepat selesai. Pas giliran saya mau maju, ada dua orang ibu lari-lari klutuk nyerobot depan saya sambil bilang, Pak tolong Pak, pesawat ke Surabaya sudah terlambat Pak, cepat Pak, cepat. Nah pegawai di counter berkata, aduh ibu kenapa baru datang sekarang, pesawat sudah boarding. Cepat naik Bu, ini tiketnya, nanti urusan bagasi urus di atas pesawat. Cepat naik Bu, ibu dua itu pergi. Saya langsung berkata, saya juga Pak, pesawat yang sama Surabaya. Di belakang saya ada dua orang, saya juga Pak, pesawat yang sama Surabaya. Pegawai yang ada di counter berkata, Pak kenapa tidak ngomong dari tadi? Saya bilang, saya sudah antri. Dua orang ibu tadinya robot, Bapak layani mereka, enggak layani saya. Dan pegawai berkata, maaf Pak, selesai dua ibu tadi saya langsung close komputernya. Bapak kalau mau urusan di luar, saya sudah tahu kalau sudah disuruh urusan luar, tiket angus itu artinya. Beli tiket baru. Dua di belakang enggak boleh dong. Dua orang ibunya robot Anda layani. Kita yang antri Anda tidak, sambil gebrak-gebrak meja. Gebrak meja, saya langsung diam-diam keluar. Yang antar saya tanya saya waktu keluar, gimana Pak bisa masuk pesawat? Saya bilang maaf terlambat. Tadi antri, saya sudah antri, ada dua orang ibu nyerobot, yang nyerobot terbang, saya tidak terbang. Terpaksa urus tiket baru. Dia bilang, Pak kenapa tidak marah-marah Pak, jangan keluar Pak, kembali ke counter Pak, ngamuk-ngamuk. Biasanya kalau ngamuk mereka kasih tiket Pak. Saya bilang saya tidak bisa ngamuk-ngamuk. Dia tanya kenapa tidak bisa ngamuk? Saya jawab pendeta. Anda bayangkan kalau saya ada di counter sambil gebrak-gebrak meja dan berkata, hey
Kamu gak tahu siapa saya anak Bapa yang punya langit dan bumi. Ketika kita menjadi anak Tuhan, standar hidup kita harus lebih tinggi daripada orang lain. Di situ kita kelihatan kalah, di situ kita kelihatan rugi. Tetapi percayalah satu hal, kita tidak pernah mempermalukan nama Tuhan kita. Buat baik sama orang lain. Orang asing sekalipun, seandainya saya ada di jalan, Anda lihat saya lewat pengemis, kemudian saya tendang pengemis, Anda bilang apa tentang saya? Pendeta kok kelakuannya begitu? Nomor 1 buat baik sama keluarga. Nomor 2 buat baik sama orang asing. Nomor 3 membasuh kaki saudara-saudara seiman. Berarti buat baik kepada saudara-saudara seiman. Nomor 1 buat baik kepada siapa? Keluarga. Nomor 2 buat baik kepada siapa? Orang asing. Nomor 3 buat baik sama siapa? Saudara seiman. Nomor 4 menolong orang yang hidup dalam kesesakan. Buat baik kepada siapa? Orang yang membutuhkan pertolongan. Hidup dalam kesesakan. Nomor 1 buat baik sama keluarga. Nomor 2 buat baik sama orang asing. Nomor 3 buat baik pada saudara seiman. Nomor 4 buat baik kepada mereka yang punya masalah. Kemudian Paulus berkata, supaya kamu tidak perlu repot-repot hafal. Nomor 1, nomor 2, nomor 3, nomor 4. Ini kesimpulannya. Pendeknya. Sama-sama bilang pendeknya. Bilang sama sebelah pendeknya. Sama-sama sekali lagi bilang pendeknya. Dia bilang pendeknya. Mereka yang telah menggunakan. Sama-sama menggunakan. Sama-sama bilang menggunakan. Segala kesempatan untuk buat baik. Kita jangan dulu bicara soal teologi tinggi-tinggi. Nomor 1, Anda buat baik atau tidak? Motivasi Anda baik atau tidak? Sepanjang waktu Anda terus berbuat baik atau tidak? Titus pasal 2. Titus pasal 2. Titus pasal 2. Lihat ayat yang ketiga. Titus pasal 2 ayat ketiga. Titus pasal 2 ayat ketiga. Demikian juga perempuan-perempuan tua. Nah kan Pak Doni bicara soal janda lagi. Tidak bicara soal janda. Hendaklah mereka hidup sebagai orang-orang beribadah. Jangan memfitnah. Jangan menjadi hamba anggur. Sama-sama. Tetapi cakap mengajarkan hal-hal yang perbuatan baik bukan hanya dilakukan. Tetapi perbuatan baik harus diajarkan. Kenapa perbuatan baik harus diajarkan? Lihat ayat 4, lihat ayat 4. Dan dengan demikian mendidik perempuan-perempuan muda untuk tunggu dulu. Perempuan muda artinya mereka yang baru menikah 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun masih dalam honeymoon. Kalau pergi kerja suami masih berkata, "Dah saya, papa pergi, muah." Papa saya bilang kalau sudah jatuh cinta tai ayam pun rasa coklat. Masih indah bunga-bunga di mana-mana. Perempuan yang masih muda, masih fall in love, masih baik-baiknya, masih cinta-cintanya, masih sayang-sayangnya, masih pacaran. Dia berkata, ajar kepada mereka yang demikian untuk mengasihi suami. Tunggu dulu, masih cinta-cinta, kenapa perlu diajar mengasihi suami? Anda bilang zaman sekarang beda dengan zaman dulu kan Pak. Zaman waktu itu kan masih zamannya Siti Nurbaya, Juleha dulu kan Pak. Beda, dulu nikah Pak dipaksa Pak. Sekarang sih cari sendiri. Tapi dulu kan dipaksa Pak. Jadi perlu diajar untuk mengasihi suami. Oke lah. Tapi dia berkata mengasihi suami dan bukankah secara umum natur sifat seorang ibu adalah ibu itu mencintai. Tidak perlu diajar. Tapi kenapa Paulus berkata sekalipun Anda rasa mencintai ibu, mencintai anak. Tidak perlu diajar. Paulus berkata tetap mendidik mereka untuk mengasihi suami dan anak-anaknya. Sebab seringkali apa yang kita pikir sebagai sebuah kasih tidak sesuai dengan apa yang dikatakan oleh firman Tuhan.
Standar mengasihi dunia berbeda dengan standar mengasihi Tuhan. Lihat ayat 5, lihat ayat 5, lihat ayat 5. Ayat 5 berkata hidup bijaksana dan suci. Hidup bijaksana dan suci perlu diajar. Perlu diajar. Rajin mengatur rumah tangga, rajin mengatur rumah tangga harus diajar. Halo? Halo? Rumah saya di Manado dulu seringkali pendeta datang. Tapi ada satu pendeta senior. Kalau datang di rumah saya, pertama-tama dia datang, dia tinggal di rumah saya, dia panggil mama saya, dia bilang mana kamarnya. Mama saya bawa kamarnya dia untuk dia tidur, dia bilang tunggu di situ jangan tutup pintu, berdiri di depan pintu lihat. Dia ambil tisu, dia gesek lantai yang ada di bawah tempat tidur. Dia gesek begini, dia buat, dia lihat. Tisunya bersih, dia bilang bagus. Mama saya tanya kenapa Pak Pendeta? Dia bilang sebab saya banyak tinggal di rumah orang, lantai yang kelihatan bersih, tapi lantai di bawah tempat tidur selalu kotor. Itu menunjukkan dia hanya sapu yang terlihat, dia tidak pernah sapu yang tidak terlihat. Dan saya berkata itu hamba Tuhan hebat. Itu orang senior mengerti firman. Ngatur rumah harus dididik. Baik hati dan taat pada, ya ini banyak ibu yang perlu diajar memang. Kemudian dia berkata sama-sama, agar sama-sama firman Allah jangan dihujat orang. Ada banyak orang menghina dan menghujat kekristenan bukan karena Yesusnya, tapi karena kelakuan orang Kristennya yang tidak pernah benar. Terkenal baik. Harus diajar. Harus dididik. 20 tahun ikut Tuhan, disuruh doa makan, mas kurang ajar. 20 tahun ikut Tuhan, doa depan umum masih tidak bisa. Kalau Anda tidak bisa doa depan umum berarti Anda tidak pernah belajar doa di tempat pribadi. Makanya saya tidak setuju orang doa makan itu seperti mengheningkan cipta. Mengheningkan cipta mulai, mengheningkan cipta selesai. Mana ada doa makan 3 detik? Tunduk kepala, 3 detik angkat kepala. Kamu doa apa? Bapa dalam surga terima kasih makanan minuman. Amin. Seringkali cuma tunduk kepala Tuhan Yesus mau makan. Amin. Itu bukan doa, itu laporan. Makanya kalau ditunjuk doa depan umum, suruh doa makan, masih. Di sini enggak ada toh? Enggak ada kan? Semua bisa kalau ditunjuk doa depan umum kan? Bisa, puji Tuhan. 25 tahun ikut Tuhan, tapi masih bergumul soal mengampuni, itu juga tidak benar. Kalau Anda 5 tahun ikut Tuhan, Anda masih bergumul soal pengampunan, saya bisa pahami. 25 tahun ikut Tuhan, Anda masih bergumul soal pengampunan, itu sudah tidak benar. 25 tahun Anda ikut Tuhan, terus Anda belajar apa? 25 tahun ikut Tuhan masih harus diajar tentang kemurahan hati, itu tidak benar. 3 tahun ikut Tuhan Anda belum murah hati, itu masih saya bisa maklumi. 25 tahun, 20 tahun ikut Tuhan tapi masih kikir pelit, itu sudah tidak benar. 20 tahun ikut Tuhan masih harus belajar tentang sabar, itu sudah tidak benar. 20 tahun ikut Tuhan masih harus diajar soal antri, itu sudah tidak benar. 20 tahun ikut Tuhan masih diajar soal supaya belajar peduli dan mengendalikan diri, itu sudah tidak benar. Makanya Paulus marah dan berkata, seharusnya engkau tidak lagi diajar tentang dasar-dasar pengajaran. Alkitab berkata seharusnya makananmu makanan keras, tapi engkau justru makananmu masih susu. Itu sudah tidak benar. Bapak Ibu saya berdoa,
Nomor satu dia berkata, buat baik. Supaya jangan firman Tuhan dihujat oleh orang. Hari ini yuk mari kita belajar buat yang baik. Amin. Buat yang baik. Disuruh tidak disuruh, ada yang lihat tidak dilihat, buat baik. Kalau cuma karena antrian berkelahi, aduh, malu ikut Tuhan.